so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video hasil wawancara dan laporan terkait tampilan perpustakaan dengan anggota Saya Faidal Fajri. saya Anissa Urahmi, Saya Bezora Ramadhani. saya Fauzia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam Bu. Waalaikumsalam, Bu. Salam dari Papua. Iya Bu, salam dari Bersangkar Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Langsung saja ya Bu. Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Di sini kami dari Universitas Bersangkar dari program studi bimbingan dan konseling ingin melakukan interview atau wawancara kepada seorang guru BK, yang mana di sini kami mewawancarai mengenai kegiatan pendukung bimbingan dan konseling Bu, khususnya pada kegiatan tampilan perpustakaan Bu. Jadi sebenarnya kami mohon izin ya Bu untuk merekam sesi wawancara kali ini Bu. Boleh, silakan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri Bu. Nah, perkenalkan, nama saya Faizal Fajri. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, ada bertiga perempuan, yang mana itu namanya ada Anissa Urahmi, ada Faizona, dan juga Hasna. Nah, di sini kami ingin mengetahui biodata Ibu. Oke. Iya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rahmania Ilahi. Apalagi nih yang mau diketahui biodatanya? Panggilan Ibu kalau di sekolah gitu Bu. Oh iya. Nama Rahmania Ilahi, biasa dipanggil dengan Ibu Il. Nah, terus apa lagi? Mungkin asalnya juga udah berapa lama Ibu di tempat? Asal dari Padang juga, dari Simawang. Tahu Simawang dong? Tahu. Simawang dulu satu alma mater kita. Dulu Ibu juga kuliahnya di STAIN. Iya, Di STAIN satu angkatan dengan Ibu Fitri Nurul Afifah. Tantenya ya? Iya Bu. Ya, satu itu jurusan bimbingan dan konseling. Kemudian kalau terkait mengajar, kalau mengajar itu dulu saya sempat jadi tenaga honorer itu 5,5 tahun, dan alhamdulillah di Januari tahun 2023 SKP 3K saya keluar, dan alhamdulillah sekarang saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Fakfak, Papua Barat. Oh iya Bu. Salam kenal kembali ya Bu. Ya, salam kenal juga. Jadi langsung saja ya Bu. Kami melontarkan pertanyaan-pertanyaannya Bu mengenai kegiatan pendukung. Jadi selama Ibu mengajar di SMA 1 Papua, apakah Ibu pernah melaksanakan kegiatan pendukung mereka Bu? Pernah. Itu kegiatan pendukung seperti apa Bu? Kegiatan pendukung itu ada beberapa. Yang pertama itu pernah melakukan kunjungan rumah. Yang kedua juga pernah melakukan studi tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan ya Bu. Kalau untuk tampilan kepustakaan itu kasus seperti apa yang pernah Ibu layani? Main macam-macam sih, tapi diantaranya yang pernah karena sudah 2 atau 3 kali ya melakukan studi kepustakaan. Kalau nggak salah yang dibahas yang pertama itu adalah bullying. Yang kedua malas belajar. Kemudian ada terkait tentang permasalahan rokok, karena kan kebanyakan dari anak-anak yang apalagi kalau di Papua kan ya, itu mereka kalau dari kecil-kecil itu sudah merokok, itu udah hal yang biasa itu bagi mereka. Jadi salah satunya itu adalah merokok, bolos, perilaku dan malas belajar itu juga. Jadi sangat beragam ya Bu, kasus yang sudah Ibu entaskan melalui tampilan perpustakaan ini Bu. Iya. Jadi waktu Ibu menerapkan layanan
tampilan kepustakaan ini itu prosedurnya seperti apa, Bu? Kalau prosesnya ya, Iya, Bu. kalau proses berarti kita bicara tentang tahapan dong ya. Iya, Bu. Nah, kalau berbicara tentang tahapan itu yang pertama kita harus tahu dulu nih, kasih dulu pemahaman ke anak-anak kenapa sih kita perlu melakukan layanan kegiatan pendukung tentang tampilan kepustakaan ini. Kemudian kalau sudah kita jelaskan kenapa itu perlu, yang kemudian selanjutnya adalah tentu kita harus cari bahan-bahan atau referensinya. Nah, cari referensinya yang bahan-bahan yang berkenaan tentang kasus yang akan kita bahas ini nih. Contohnya kayak ya yang malas belajar itu tadi, kayak bullying itu tadi, tentu kita harus cari referensinya dulu. Kalau sudah disiapkan bahan-bahannya, kemudian kita selanjutnya kan kegiatan itu kan bukan hanya untuk si kita saja, tapi kita juga perlu menyiapkan dengan anak-anak. Jadi kita harus cari ini kesesuaian waktunya, gitu. Perlu kita kira-kira waktunya kapan. Kemudian disesuaikan, jangan sampai siswanya bisa, kitanya nggak bisa. Kitanya nggak bisa, siswanya bisa. Jadi kita harus sesuaikan, cari waktu yang pas. Pokoknya yang sama-sama enak lah. Konselingnya enak, yang guru BK-nya juga enak. Terus habis itu, kalau sudah waktu, siapkan bahan-bahannya itu tadi, referensinya untuk mereka akses itu tadi, gitu. Kemudian kalau sudah itu, kapan waktunya? Mungkin kalau di sini kan ada jam tatap muka ya. Iya, Bu. Untuk BK ada jam tatap mukanya. Jadi kemungkinan kalau kita tidak bisa cari di jam lain karena takutnya berbentrokan dengan jadwal maper lain. Jadi kita biasanya gunakan dengan jam BK-nya saja. Di jam BK-nya. Gitu. Kebetulan kalau untuk di sini untuk tatap muka itu ada 2 jam pertama 2 jam. 2 jam pelajaran untuk BK. Nah, kalau kita sudah siapkan mereka sudah siapkan waktunya. Selanjutnya kan mereka sudah akses tuh bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kalau mereka sudah akses, selanjutnya tentu kita perlu gali pemahaman anak tentang apa yang mereka dapatkan itu tadi. Kita gali kira-kira dari bahan yang sudah mereka dapatkan, yang sudah kita sediakan tadi dan mereka sudah akses memang. Kemudian kita tanyakan sarannya kira-kira apa, feedbacknya apa dari yang mereka lihat itu tadi, umpan baliknya. Kemudian nanti baru kita evaluasi apa yang perlu ditingkatkan dan langkah selanjutnya itu apa gitu. Oh, iya, Bu. Jadi kalau di Papua itu memang disediakan jam tatap muka untuk BK ya, Bu, selama 2 jam pelajaran, Bu. Apalagi kalau di kurikulum 2013 dulu kan tidak, mungkin ada yang dapat jam, tapi kalau untuk di kurikulum Merdeka ini sekarang wajib ada jam tatap mukanya kalau BK memang. Nah, jadi alhamdulillahnya enaknya di situ. Iya, Jadi Bu. kita punya tatap muka 2 jam, setidak-tidaknya lumayan lah daripada tidak gitu. Tapi kalau memang bisanya di waktu 2 jam itu tidak cukup, biasanya sih kalau ada guru yang tidak masuk di setelah jam BK, biasanya itu waktunya kita manfaatkan supaya pembahasan tentang itu lebih mendalam dan lebih terarah gitu sih biasanya. Iya, Bu. Itu waktu selama Ibu melakukan tampilan kepustakaan, kira-kira apa saja, Bu, kendala yang ditemui, Bu? Kendala ya banyak sih, tapi yang pertama itu kadang yang namanya kita cari bahan ya, kadang untuk cari bahan atau referensi yang memang benar-benar relevan itu biasanya kita agak kesulitan. Itu pertama itu bisa sih kadang minta bantuan teman, kalau ada teman tolong cariin dong gitu. Alhamdulillah biasanya kita saling share lah, tapi yang paling utama itu kadang-kadang ya kita harus mikir nih bahan yang sesuai atau yang memang benar-benar relevan tentang materi yang kita dapatkan itu apa. Kadang kan susah juga kendalanya kadang-kadang tuh. Apalagi kalau di Papua. Kemudian yang kedua, gangguan selanjutnya itu adalah jaringan. Apalagi kalau di Papua. Di Papua itu kalau sudah mati lampu, maka itu dia akan ngaruh banget, akan ngefek banget sama jaringan internetnya. Jadi yang awalnya kita enjoy lagi cari bahan, tiba-tiba lampu mati, jaringan internetnya nge-lag gitu. Itu. Kemudian ya itu tadi gangguan jaringan. Kemudian ya kalau sudah gangguan jaringan otomatis dia akan terpengaruh, sangat berpengaruh gitu. Jadi 2, bahan
yang relevan sama yang paling, tapi yang kalau bahan biasanya tidak terlalu sih, tapi yang paling parah itu jaringannya. Apalagi kalau sudah mati lampu, wah itu susah sekali tuh. Berarti kendalanya tuh paling berpengaruhnya berarti memang jaringan ya Bu, karena di Papua Ya, jaringan. apalagi kalau mati lampu ya Bu. Iya, kalau untuk bahan kan pasti kalau kita sudah komitmen memang pasti kita bakalan cari mati-matian, harus cari nih bahan yang memang sesuai dengan kebutuhan konsel kita, sesuai dengan apa yang kita bahas itu tadi. Selain itu Bu, itu media atau bahan-bahan yang Ibu sajikan itu seperti apa Bu? Oh, biasanya kita kalau karena sekarang kita zamannya IT, biasanya saya lebih cenderung ke video-video motivasi sih. Nah, video-video motivasi kan banyak tuh. Iya Bu. Jadi misalnya mereka malas belajar ya, kita cariin video-video motivasi yang memang benar-benar bisa membangkitkan untuk motivasi belajarnya itu tadi apa. Gitu. Itu Bisa jadi kalau sumbernya itu dari mana Bu kira-kira Bu, video yang Ibu dapatkan? bisa dari YouTube, kebanyakan dari YouTube. Dari itu ya Bu. Kebanyakan kalau di YouTube itu kan banyak tuh sumber-sumber video-video motivasi. Nah, jadi banyakannya itu di YouTube sih. Baik Bu. Itu setelah Ibu menerapkan tampilan kepustakaan itu Bu, bagaimana Bu hasilnya Bu? Apa hasil yang tampak Bu? Hasilnya ya, Iya Bu. kalau kita harapkan anak untuk berubah 100% tentu tidak bisa. Karena ya itu tadi, lain orang, lain kepala, lain pemikirannya. Tapi ada juga yang memang kalau kita memang sudah sentuh ke hatinya, tapi kalau sudah diberikan itu lumayan mulai tampak perubahannya. Contohnya kayak anak yang malas belajar tadi, setelah kita bahas kenapa pentingnya kita belajar, terus sudah kita kasih video motivasi tentang belajar, biasanya, dan yang selama ini yang sudah Ibu perhatikan itu lumayan ada pengaruhnya. Anak yang malas ketika disajikan tampilan kepustakaan, khususnya tentang video-video motivasi tentang belajar, kan banyak tuh anak-anak yang kalau di video-video motivasi itu kan banyak. Contohnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tapi motivasi belajarnya tinggi. Nah, setelah lihat itu, alhamdulillah walaupun tidak 100%, setidak-tidaknya 50% atau sampai 60% ada perubahannya gitu. Karena kalau untuk mau kita lihat anak ini berubah 100% itu sesuatu hal yang susah, apalagi kalau di sini. Apalagi kalau mereka sudah berteman dengan anak-anak yang pemalas tuh. Oh, anak-anak yang suka bolos. Nah, itu tapi setidak-tidaknya mulai ada perubahannya seperti itu. Yang awalnya nggak malas-malas, sekarang dia sudah mulai agak rajin. Apalagi kalau sudah mau mendekati mau ulangan itu memang digenjot, memang benar-benar diberikan motivasi sama itu tadi, sehingga ya mulai muncul motivasi belajarnya, sehingga dia tidak malas lagi untuk belajar. Gitu. Kalau sudah tampak akhirnya Bu, itu langkah terakhirnya apa Bu? Apa yang Bu lakukan Bu? Apakah ada kegiatan lanjutan atau gimana Bu? Tidak ada kegiatan lanjutan sih, tapi lebih ke pengamatan langsung aja, lebih diberikan motivasi gitu. Istilahnya kayak dikawal ketat memang gitu. Kalau kita mungkin di sana bedanya kalau sudah itu kan tidak ada kegiatan lanjutan toh. Kalau kita di sana, tapi itu sudah bedanya antara yang di sini dengan yang di sana. Ya kalau di sini itu setelah diberikan itu ya kita harus kawal lagi, memang lebih sering diingatkan, tapi dengan tidak se-hard yang sebelumnya gitu. Tapi intinya tetap diingatkan. Jadi itu tahapan atau kegiatan lanjutan itu lebih ke arah pengawasan ya Bu, kayak pengamatan langsung lah. Nah, pemantauan, istilahnya pemantauan. Kalau down lagi kita kasih naik lagi gitu. Iya. Baik Bu, cuman itu mungkin Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Sama-sama. Mungkin cukup sekian wawancaranya Bu. Mungkin jika ada yang ingin kami tanyakan lagi nanti mungkin akan kami tanyakan ya via chat aja dulu. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut boleh Bu. Terima kasih Bu.